Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Citra Mutiara Pertiwi dengan NIM 240402007 dari Program Studi Pendidikan Matematika Rombel 1 Angkatan 2024. Dalam pembuatan video ini, saya ingin membahas mengenai proyek program linear di mana berjudul Optimasi Penjualan Beras dan Gula. Jadi, program linear ini bisa dipakai untuk menentukan keuntungan maksimum dan minimum lewat kasus sederhana penjualan beras dan gula di warung sembako. Dengan penyelesaian dilakukan menggunakan metode grafik yang dipadukan dengan metode garis selidik. Langsung saja. Oke, di sini ada kasus pada usaha warung sembako Bunga Citra terdapat dua jenis barang yang sering dibeli oleh pelanggan, yaitu beras dan gula. Dalam satu hari, total berat beras dan gula yang dijual tidak melebihi 70 kg. Selain itu, setiap 1 kg beras memerlukan 2 satuan usaha pengangkutan dan setiap 1 kg gula memerlukan 3 satuan usaha pengangkutan. Dengan total kapasitas usaha pengangkutan paling banyak 120 satuan. Persediaan gula yang tersedia tidak lebih dari 30 kg. Di sisi lain, untuk menjaga variasi produk, warung sembako Bunga Citra menetapkan bahwa gula yang dijual minimal 10 kg. Kemudian keuntungan dari penjualan beras itu sendiri yaitu Rp5.000 per kilogram dan dari gula itu Rp4.000 per kilogram. Langsung saja, dari kasus ini, temukanlah masalah yang pertama ada kita harus menentukan keuntungan maksimum yang dapat diperoleh serta banyaknya beras dan gula yang harus dijual agar keuntungan tersebut tercapai. Masalah yang kedua, kita akan menentukan keuntungan minimum yang mungkin diperoleh serta banyaknya beras dan gula yang dijual pada kondisi tersebut. Baik, untuk penyelesaian yang pertama, kita akan menentukan model matematikanya terlebih dahulu. Yang pertama kita misalkan X itu adalah banyaknya beras yang dijual, sedangkan Y adalah banyak gula yang dijual. Kemudian untuk fungsi tujuannya di sini kita ada 5.000X tambah 4.000Y, dimana bisa kita sederhanakan menjadi 5X tambah 4Y. Selanjutnya kita pada kendala. Di sini kan total beras dan gula maksimal 70 kg. Jadi menjadi kendala X tambah Y kurang dari sama dengan 70. Kemudian 2X tambah 3Y kurang dari sama dengan 120. Kemudian ada Y kurang dari sama dengan 30. Y lebih dari sama dengan 10. Dan untuk syaratnya itu X dan Y-nya harus positif. Oke, yang kedua adalah menentukan daerah visible dan titik pojok. Caranya dari kendala yang sebelumnya ini kita ubah bentuknya menjadi sebuah persamaan. Jadilah seperti ini. Nah, setelah kita memiliki kendala dan diubah menjadi bentuk persamaan, kita langsung saja ke eksekusinya di GeoGebra. Jadi kita masukkan kendala-kendala ini ke GeoGebra. Di sini ini sudah saya masukkan. Nah, di sini sudah saya masukkan kendala-kendalanya masih berbentuk pertidaksamaan. Jadilah diagram seperti yang bisa teman-teman lihat. Nah, langkah berikutnya kita masukkan kendala yang sudah berubah menjadi persamaan. Tadi ada X tambah Y sama dengan 70. Kemudian yang kedua ada 2X tambah 3Y sama dengan 120. Persamaan berikutnya Y sama dengan 30 dan Y sama dengan 10. Nah, dari sini kita ubah ini menjadi bentuk nilai. Jadi biar nama si garis tersebut muncul. Terakhir. Nah, langkah selanjutnya kita ini kan arsirannya membentuk sebuah bangun trapesium siku-siku. Nah, kemudian kita bisa lihat titik-titik pojok yang ada di arsirannya. Kita pakai perpotongan dua objek. Potongan garis ini dan ini membentuk titik A. Kemudian ini dan ini membentuk titik B.
kemudian perpotongan ini dan garis ini untuk titik C, dan kemudian untuk titik D. Nah, di sini sudah terlihat kan titik A perpotongannya itu dari sini dengan sumbu Y yaitu 0,10, titik B-nya 0,30, titik C 15,30 dan titik D itu 45,10. Nah, kemudian setelah kita tahu nih titik-titik pojoknya untuk menentukan nilai optimum ya, langkah berikutnya kita menggunakan garis selidik untuk merepresentasikan fungsi tujuan yang dapat ditulis dalam bentuk. Jadi awalnya kita buat K sama dengan 0 terlebih dahulu. Ini kita create slider. Kemudian kita masukkan fungsi tujuannya tadi, sudah sederhanakan 5x tambah 4y, kita sama dengan K. Oke. Nah, ini kita panjangkan lagi. Kita bikin kira-kira 300 deh. Nah, dari sini nanti K-nya bisa kita geser. Nah, di sini K ini menyatakan besar dari keuntungannya. Dengan mengubah nilai K, posisi garis akan bergeser secara sejajar tanpa mengubah kemiringannya. Oke, kita ulang ya. Kita dari sini titik 0,0, kemudian kita geser pertama kali. Untuk mencari nilai maksimum, garis yang digeser tuh menjauhi titik asal searah peningkatan nilai K hingga menyentuh titik terakhir pada daerah visible. Titik terakhir yang dilalui itu kan adalah titik D. Di sini. Ya, nah, di sini menyentuh titik D, titik terakhir. Jadi di sini didapatkan titik singgung terakhir tersebut adalah titik 45,10 sehingga diperoleh keuntungan maksimumnya yaitu ini, K-nya sama dengan 265. Pada titik ini garis selidik masih menyentuh daerah visible. Jadi jika digeser lebih jauh lagi, garis tidak lagi memiliki titik persekutuan dengan daerah visible sehingga nilai ini merupakan maksimum. Titik D-nya ini merupakan maksimum. Kemudian untuk mencari minimumnya, kita geser mendekati titik asal. Jadi titik pojok visible pertama yang disentuh oleh nilai K. Di sini dari titik 0,0, titik pojok yang pertama kali disentuh kan titik A. Nih. Itu tepatnya di kurang naik. Coba kita jadikan K-nya 40. Nah, sudah tengah. Jadi titik pertama yang disentuh oleh garis K-nya adalah di titik pojok 0,10. Jadi sehingga diperoleh keuntungan minimumnya itu ini di titik A. Jadi jika garis digeser lebih jauh lagi ke bawah, maka tidak lagi memenuhi di daerah visible. Ya, jadi di sini didapatkan nilai minimumnya yaitu sama dengan 40. K sama dengan 40. Nah, dari sini dapat kita ketahui dari gambar ini yang kita bawa lagi ke slide PPT kita. Oke, jadi setelah kita praktik dari GeoGebra tadi, kita dapatkan bentuk arsiranya kan bentuknya trapesium siku-siku dengan titik pojoknya ada 4, A, B, C, D. Titik pojoknya yaitu A itu 0,10, B itu 0,30, C itu 15,30, dan D itu 45,10. Nah, dari gambar yang telah kita dapatkan dari GeoGebra tadi, kita ketahuilah bahwa keuntungan maksimumnya yang kita dapatkan yaitu di harga Rp265.000 dicapai saat XY-nya ada di titik 45,10. Itu interpretasinya itu tadi kan kita ingat kembali bahwa X kita misalkan sebagai beras dan Y kita misalkan sebagai gula. Jadi ketika di titik 45,10 itu maksudnya yaitu berarti akan mencapai keuntungan maksimal
maksimum ketika menjual 45 kg beras dan 10 kg gula. Dan untuk keuntungan minimumnya ada di angka atau harga Rp40.000 dicapai saat XD-nya itu 0,10. Interpretasinya adalah mendapatkan keuntungan minimum ketika menjual 0 kg beras dan 10 kg gula. Nah, teman-teman, yang menarik di sini, meskipun model dan daerah visible-nya sama, kita bisa dapat dua hasil yang berbeda tergantung tujuan optimasinya. Dan bisa kita lihat juga solusi optimal itu selalu muncul di titik pojok. Jadi di kasus ini dua-duanya itu ada di garis Y. Y sama dengan 10. Jadi ini tadi kan titik pojoknya yang kita dapatkan untuk nilai minimum ada di A, dan untuk maksimumnya ada di B. Ini sama-sama ada di satu garis yang sama, yaitu Y sama dengan 10. Jadi interpretasinya yaitu pada kasus ini dua-duanya ada di garis yang sama, di Y sama dengan 10, yang berarti batas minimum gula mempunyai pengaruh besar terhadap hasil akhirnya. Jadi di sini memiliki kesamaan pada barang gulanya. Nah, kemudian dapat kita simpulkan. Yang pertama, jadi model matematika itu dapat digunakan untuk menentukan keputusan optimal. Yang kedua, dengan kendala yang sama dapat diperoleh nih keuntungan maksimum dan keuntungan minimumnya. Dan yang ketiga, program linear ternyata dapat membantu pengambilan keputusan yang efisien. Nah, berikut tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat tersampaikan dengan baik di teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.